lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib. Nah, ini ada koma. Ini untuk lulusan luar negeri sebenarnya kalau yang saya tangkap itu ya. Wajib melampirkan ijazah yang sudah disetarakan oleh kementerian ya bidang pendidikan. Ini sebenarnya hanya ijazah saja. Tapi di sini ada keterangan teman-teman semua ya yang membuat teman-teman semua bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Warsa. Jumpa lagi dengan saya dalam informasi dan edukasi. Sobat Warsa, pada kesempatan ini saya akan berikan bagaimana informasi terbaru berkaitan dengan seleksi penerimaan CASN ya, pada CASN untuk P3K. Saya khususkan untuk guru ya, untuk jabatan fungsional guru, karena ternyata dari materi rakor dan dari pengumuman teknis khususnya Provinsi Jawa Tengah ini ada simpang siur, dan kita segera luruskan ya, agar teman-teman semua nanti yang masih mendaftar belum sampai resume segera memperbaiki dan melengkapi ya. Bahwasanya banyak sekali pertanyaan yang mungkin berbeda ya, bahkan mungkin kita berasumsi sendiri ya bahwasanya yang benar seperti ini. Oke teman-teman semua, yang pertama kita akan bahas tentang klasifikasi pelamar dulu untuk P3K 2024 ya. Ini untuk Jawa Tengah ya, untuk BKD Jateng Prov ya, untuk BKD Provinsi Jawa Tengah ya khususnya ya. Untuk BKD yang lain saya rasa nanti ya tinggal menyesuaikan saja ya, karena mungkin tiap BKD akan berbeda. Untuk P3K 2024 ini ada tahap 1 dan ada tahap 2 yang sudah saya informasikan sebelumnya ya. Tahap 1 mulai dari 1 Oktober sampai 20 Oktober ya. Ini untuk pelamar ya, harus login, mendaftar dan login di SSCSN dan mengisi sampai tentunya nanti resume paling telat tanggal 20 Oktober ya. Untuk tahap 1 ini ada pelamar prioritas ya, prioritas guru dan bidan juga ya, untuk D4 bidang untuk pendidik 2023 ya. Nah, untuk pelamar prioritas khususkan untuk guru dan bidan ada ya di sini ya. Kemudian nanti ada X tenaga kategori 2 ya, X tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 ya, yang tentunya ini sudah datanya masuk database BKN. Kemudian ada tenaga non-ASN yang terdata di dalam pangkalan database BKN, yang tentunya teman-teman mungkin dulu sudah pernah yang namanya ikut di tahun 2022 untuk apa namanya itu pengisian data ya. Jadi untuk khusus 2022 dulu yang sudah pernah ikut entah guru ataupun bidan mungkin ya. Jadi ada pendataan data non ASN ya yang masuk dalam database BKN. Nah ini juga masuk dalam tahap pertama tentunya ya. Kemudian tahap kedua nanti bulan November tentunya ya, jadwalnya sudah ada teman-teman semua. Ini untuk tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG, formasi guru di daerah ya. Jadi guru nanti yang non ASN masuknya tahap 2, dan non ASN yang tentunya kategorinya adalah yang hanya terdata dalam data pokok pendidik atau Dapodik ya, dan juga nanti ditambah lulusan PPG. PPG yang dimaksud adalah PPG prajabatan gitu ya. Ini pokoknya yang tahap 1 ini adalah seluruh non ASN Provinsi Jateng yang terdapat dalam database BKN ya. Kemudian tidak ada non ASN di luar pemerintah ya, artinya di swasta dan non ASN tidak ada. Non ASN artinya dia ada di lingkup pemerintahan ya. Nah, kalau guru berarti dia mengajar di sekolah negeri gitu, intinya begitu. Kalau bidan berarti dia bekerja di instansi pemerintah di rumah sakit negeri tentunya. Pendataan non-ASN 2002 tidak mengunci kualifikasi pendidikan saat didata. Calon pelamar bisa memilih formasi dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki ya. Penentuan kelulusan tidak menggunakan sistem passing grade, melainkan sistem urutan prioritas ya. Jadi prioritas pertama di urutan, nilai tertinggi siapa dia yang akan mendapatkan formasi tentunya. Urutan prioritas kelulusan berdasarkan status non-ASN ya, XTHK 2, non-ASN database BKN ya. Kalau untuk guru ya berarti plus PPG Prajab. Kemudian yang keempat adalah swasta gitu ya. Oke, untuk jadwal saya scroll saja. Nah ini teman-teman ada perbedaan biasanya di sini. Ada perbedaan antara syarat dokumen pendaftaran P3K 2024 dengan pengumuman P3 teknis dan guru ya. Nah di sini teman-teman. Ini saya akan membagi dua ya, jadi perbedaannya kira-kira apa sih ya untuk pengumuman teknis dan syarat pendaftaran. Untuk non-ASN ini
kurang lebih 8 teman-teman semua ya, 8 ya. Ini syaratnya ya. Dan dokumennya apa yang harus dipersiapkan. Ini juga nanti akan berbeda ketika saya bandingkan dengan pengumuman teknisnya ya. Nah, ini teman-teman untuk non ASN ini ada 8 poin, tapi kalau untuk swasta boleh kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin di sini ya. Makanya teman-teman maaf, sering terjadi kesalahpahaman biasanya ya. Kadang-kadang yang swasta itu menanyakan syarat-syarat yang harusnya dipersiapkan negeri gitu ya. Jadi tidak match ya. Jadi kalau bisa ya kita perbaiki literasi kita, ada informasi apa kita baca selengkap-lengkapnya ya. Tapi tidak apalah, kita cuma sekedar saling bantu saja. Dan saya di sini juga saling mengingatkan saja bahwasanya ada perbedaan antara dokumen yang dipersiapkan oleh non ASN dan dokumen yang dipersiapkan oleh calon pelamar dari swasta. Intinya begitu. Oke, yang pertama teman-teman, di sini yang non ASN mempersiapkan surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan diberi materai, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Nah, ini surat pertanggung jawab mutlak. Dan berarti ada 2 dokumen di sini ya. Ada surat pernyataan yang persyaratan instansi sudah tanda tangan dan dibuhi oleh materai, dan surat pertanggungjawaban mutlak dari pimpinan OPD. Nah, ini teman-teman semua yang swasta kadang-kadang menanyakan SPDCM-nya mana, gitu kan. Padahal swasta di sini ya hanya surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandai dan dibuhi oleh materai, gitu ya. Cuma ini saja, tidak plus SPTJM. Ini hanya untuk yang honorer ya, dari THK 2 atau honorer yang sudah masuk database BKN, gitu ya. Yang kedua, teman-teman semua, surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi ya, yang sudah ditandatangani dan dibuhi materai, plus SK pengangkatan sebagai non ASN, ya ini berarti ada 2 ya, tahun kontrak 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan OPD, dan bukti pembayaran gaji awal kontrak tahun 2022. Ini yang non ASN. Ya, kemudian yang swasta gimana? Yang swasta hanya surat lamaran saja teman-teman semua yang ditujukan oleh Gubernur Jawa Tengah, ditandatangani dan diberi materai, gitu ya. Jadi berbeda. Kalau untuk yang non ASN ada tambahan lagi, jadi ada 3 berkas di sini atau 3 dokumen, nanti dijadikan 1 ya. Dokumennya ini yang ini adalah yang pertama tadi surat pernyataannya adalah surat pernyataan 5 poin, kemudian yang kedua itu wajib surat lamarannya adalah surat lamaran. Tapi kalau yang swasta ini surat pernyataan adalah surat pernyataan 7 poin di situ ya, 7 poin. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan OPD dengan pengalaman bidang sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar, paling singkat 2 tahun atau 4 semester berturut-turut tanpa putus, sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar ya. Lihat ketentuan pada Kepmenpan RB untuk nomor 347 tahun 2024. Nah, ini dokumennya adalah surat keterangan pengalaman kerja ya, P3K, minimal 2-8 tahun sesuai persyaratan. Tapi kalau untuk yang di swasta, poin ketiganya adalah langsung di KTP ya. Makanya akan ada selisih 1 dokumen antara yang non ASN atau THK 2 dengan yang swasta, gitu ya. Jadi kalau yang swasta tidak ada surat keterangan bekerja dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah KTP. Nah, ini baru yang keempat di poin yang non ASN sama dengan yang ketiga. Saya rasa tidak masalah ya, ini kartu tanda penduduk ya. Nah, ini kartu tanda penduduk, ini KTP. Yang disiapkan adalah KTP atau scan dari KTP asli ya. Nah, ini ukurannya untuk KTP ya maksimal 500 KB, minimal itu 50 KB. Ya paling aman ya 100 sampai 400 KB itu aman teman-teman semua. Kemudian KTP, setelah KTP itu ada surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja, ditandatangani oleh pimpinan OPD bagi pelamar yang tidak terdapat dalam database BKN dengan masa kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus, wajib melampirkan surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah, ditandatangani oleh pimpinan OPD atau setara eselon. Ini surat keterangan aktif ya, kalau di guru itu aktif mengajar ya, aktif mengajar. Surat keterangan aktif mengajar, gitu ya. Cuma kemarin kan ada pengumuman teknis guru ya, khusus untuk
ijazah asli ini, di bagian ijazah teman-teman semua ini kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya untuk ijazah ya asli atau pengganti ijazah asli saja gitu ya. Nanti bagi lulusan dalam negeri gitu ya. Entah itu universitasnya universitas negeri atau swasta, itu yang penting di dalam negeri ini hanya ijazah saja. Cuma bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan ya, ditambah surat keterangan aktif mengajar gitu ya, dari kepala sekolah. Sedangkan di materi rapor kemarin ini untuk poin ini adalah bukti pengalaman kerja di instansi, ada tempat tersendiri gitu ya, ada tempat tersendiri. Oke, untuk yang swasta ini tidak ada teman-teman semua. Ya, jadi langsung ke ijazahnya. Oke, nanti kira-kira mana yang membuat teman-teman bingung kita bahas bersama-sama. Oke, yang poin 6 teman-teman. Poin 6 adalah ijazah asli ya, ijazah asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib. Nah, ini ada koma. Ini untuk lulusan luar negeri sebenarnya kalau yang saya tangkap itu ya. Wajib melampirkan ijazah yang sudah disetarakan oleh kementerian ya, bidang pendidikan. Ini sebenarnya hanya ijazah saja. Tapi di sini ada keterangan teman-teman semua ya, yang membuat teman-teman semua bingung. Surat aktif mengajar juga ditambahkan. Gitu nih. Maka di sini nanti kalaupun swasta bingung-bingungnya harus dan pinginnya mantap ditambahkan, berarti nanti digabung dengan ijazah ya. Tapi sebenarnya itu sebenarnya kalau menurut penangkapan sendiri ijazah asli saja, karena untuk pengumuman teknis ini sebenarnya itu yang ditambah surat aktif mengajar itu yang lulusan luar negeri, itu yang mungkin universitasnya dari Singapura, Australia dan sebagainya. Nah, kita lanjut aja teman-teman semua biar nanti lebih enak ya. Kemudian transkrip nilai saya rasa tidak masalah ya, tapi untuk lulusan negeri ini wajib melampirkan konvensi nilai gitu ya, dan IPK, karena memang itu lulusan luar negeri ya, memang harus seperti itu. Nah, ini transkrip nilai ada juga di sini untuk yang swasta ya. Nah, kemudian nanti ada foto formal, pas foto formal terbaru ya, berlatar belakang merah. Ini ya, di swasta ada pas foto formal. Kemudian swasta, ini perbedaannya yang di sini ya. Ini ada 7 poin, yang di sini yang tidak ada di non-ASN tapi ada di swasta adalah surat izin mengikuti seleksi P3K dari ketua yayasan maksimal. Kalau di ASN saja cuma ini saja, tapi kalau di pengumuman teknisnya ini nanti ada yang bagi swasta ya, sekolah swasta ini surat izin melamar ya, yang ditandai oleh yayasan ditambah dengan surat pernyataan 7 poin. Jadi nanti kalau yang swasta itu digabung dengan surat izin dari yayasan, 2 dokumen jadi 1 diupload di sini, dan juga nanti 1 dokumen diupload di sini. Jadi kita ngupload yang surat pernyataan 7 poin 2 kali ya. Yang pertama di slot pertama ini kalau swasta, yang kedua nanti digabung dengan ini karena permintaan dari Jawa Tengah seperti itu ya. Jadi nanti yang swasta itu surat izin dari yayasan ditambah surat pernyataan 7 poin ya, dijadikan dalam 1 file. Begitu ya. Nah, ini teman-teman. Yang tadi yang saya permasalahkan adalah yang masalah ini ijazah ya, ijazah ini. Kalau ijazah ya, kalau sepengetahuan saya ijazah asli saja cukup ya, karena di sini yang lulusan luar negeri itu yang ditambah surat keterangan aktif mengajar. Tapi di sini teman-teman, di sini ternyata di bagian sebentar ini koalisi pendidikan. Nah, ini bagian ini ya. Nah ini untuk ijazah guru ya. Jadi teman-teman nanti ikuti saja yang ini yang terbaru ya, sesuai dengan materi rakor atau rapat koordinasi, bahwasanya untuk ijazah guru nanti tetap ditambahkan surat keterangan aktif mengajar ya. Kalau dia posisinya guru berarti mintakan saja ke kepala sekolah ya, tanda tangan kepala sekolah. Tapi kalau dia kepala sekolah berarti teman-teman harus minta surat keterangan aktifnya dari yayasan. Begitu nih. Jadi nanti tetap ijazah guru plus ini. Jadi biar teman-teman nanti tidak salah tanggap, karena di sini ada materi rakor walaupun berbeda dengan yang di sini ya untuk bagian ijazah. Nah, ini bagian ijazah sebenarnya kalau saya tangkap ini hanya berlaku untuk lulusan luar negeri saja yang ditambah surat keterangan aktif mengajar. Tapi karena di sini materi rakornya untuk guru, ini ditambah untuk keterangan aktif ya teman-teman.
persiapkan saja ya. Dan nanti surat keterangan aktif mengajarnya ditambah di kolom ijazah guru di sini ya. Jadi nanti ijazahnya ditambah 1. Untuk video saya yang kemarin ya tinggal teman-teman itu kemarin saya karena belum melihat materi rakor ya. Saya sebenarnya berasumsi seperti itu dan saya rasa teman-teman sebagian besar juga sama. Ya, tapi karena di sini materi rakor khusus untuk Jawa Tengah. Di sini sudah jelas ijazah guru plus surat keterangan yang sudah, silakan ya. Oke, kira-kira teman-teman yang benar yang mana? Saya rasa ya tinggal disesuaikan saja. Ini sudah ada keterangan plus ini tinggal dilengkapi saja. Gitu nih. Jadi ada perbedaan antara honorer dan swasta. Anak ada 7 lampiran dan ada 7 lampiran juga. 8 dan 7 lampiran. 7 untuk honorer ya, THK dan non ASN. Yang 7 itu, maaf tadi yang 8 ya, yang 7 itu untuk swasta. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.